Selamat datang kembali dalam pembahasan Wudong Qiankun Season 4 versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan cerita Lindong. Cerita masih berkancut di mana jari bercahaya dan segel bersinar meledak. Lindong dan Tengsa pada saat ini memuntahkan seteguk darah pada saat hampir bersamaan. Kedua serangan mereka terkait dengan kondisi di antara mental mereka. Oleh karena itu sekarang setelah serangan meledak, keduanya tentu saja menderita luka-luka. Setelah mundur beberapa ratus langkah, Lindong dengan paksa segera menstabilkan tubuhnya. Lindong pun segera berteriak apakah Tengsa telah kehabisan trik. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Lindong pun segera mengangkat kelapanya. Ia menatap ke arah Tengsa yang berwarna hijau baja sebelum akhirnya tersenyum. Setelah itu segel tangan Lindong berubah dan sebuah lubang hitam besar muncul di belakang tubuhnya. Lubang hitam itu pun membentang bersamaan dengan raungan yang dalam yang bergema di dalam hati Lindong. Seketika semua kekuatan Yuan di area ini secara langsung berubah menjadi piton daya Yuan seperti kabut sebelum mereka masuk lubang hitam. Bersamaan dengan itu cadangan Yuan power di dalam tubuh Lindong yang telah habis dengan cepat terisi kembali. Setelah Lindong memiliki simbol leluhur melahap ini, Lindong tidak lagi harus khawatir kehabisan Yuan power. Di masa depan jika ada yang ingin menggunakan teknik menunda untuk bertarung melawan Lindong, maka itu mungkin akan menjadi keputusan yang paling bodoh bagi musuh. Lindong pada saat ini tidak memberi Tengsa kesempatan untuk bereaksi dan segel di tangannya segera berubah. Sinar cahaya esensi kekuatan Yuan Power raksasa dengan cepat berubah menjadi pilar jari surgawi yang bersinar. Sementara itu gelombang kejut yang bergelombang di atasnya bahkan lebih mengerikan daripada serangan yang sebelumnya. Lindong pun segera melayang di udara dan suara yang sedingin es segera terdengar. Lindong berteriak agar Tengsa menyerahkan hidup anjingnya. Segera setelah mengucapkan perkataan tersebut, Lindong pun segera menjulurkan jarinya sebelum warna langit seketika berubah. Lindong pada saat ini mengeluarkan teknik jari surgawi yang menghancurkan gunung dan sungai dengan dua jari. Jari besar bercahaya itu pun seperti pilar yang pada saat ini menyapu dengan langit dan bumi. Pemandangan yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi jantung yang berdebar-debar segera melonjak. Gelombang kekuatan mengamuk meledak dari sana dan langsung menyebabkan angin melolong dan awan meletup-letup. Bersamaan dengan kemarahan Lindong ini, jari surgawi pun seketika dilesatkan ke bawah. Pada saat ini jari surgawi pun seketika bergerak dan tampak seolah-olah langit telah runtuh pada saat yang bersamaan. Udara terus-menerus meledak di langit saat jari raksasa turun dari langit menuju ke arah Tengsa. Saat menatap jari raksasa ini, ekspresi Tengsa pun pada saat ini berubah menjadi sangat suram. Tengsa ingin menghindarinya, tetapi Tengsa menyadari bahwa kekuatan Yuan di sekitarnya benar-benar telah dikompresi oleh jari raksasa ini. Pada saat ini Tengsa seperti dipenjara dengan rantai yang mengikat tubuhnya dengan kuat. Meskipun situasinya kritis, Tengsa ini layak disebut sebagai karakter yang ambisius dan kejam. Ia pun segera berteriak bahwa Lindong tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhnya. Ekspresi ganas pun melintas di matanya saat tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Serabut benang energi hitam aneh dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Tengsa pada saat yang bersamaan. Tengsa pada saat ini segera mengeluarkan teknik kerangka iblis boneka mengerikan. Bersamaan dengan teriakan tersebut, ki hitam pun seketika menyembur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berkumpul dan terbentuk di udara di atas kepala Tengsa bertransformasi menjadi kerangka hitam yang pasti sangat besar. Menatap kerangka hitam raksasa yang menyelimuti tubuh Tengsa, ekspresi para pemimpin sekte yang duduk berfluktuasi. Jelas mereka telah mendengar seni bela diri yang kejam dari sekte boneka mengerikan.
Untuk menguasai seni bela diri ini, seseorang perlu mendapatkan esensi tulang dari banyak orang. Kemudian mereka menggunakan energi mental untuk memurnikan tulang-tulang tersebut. Pada akhirnya itu akan bergabung dengan tubuh dan ketika diaktifkan, itu akan menyebabkan kekuatan esensi tulang ini dengan cepat menyatu bersama. Kekuatan ini bukan Yuan Power ataupun energi mental, tetapi jenis lain dari kekuatan yang relatif unik dan aneh. Sementara itu di sisi lain mata Lindong pun berubah serius saat ia menyaksikan kerangka hitam raksasa tersebut. Segera setelah itu Lindong pun segera terkekeh dan sambil melambaikan lengan bajunya, jari surgawi ini pun seketika turun dan menabrak kerangka hitam raksasa. Pada saat kontak terjadi, badai pun seketika mengamuk dan energi yang sangat menakutkan dengan cepat terbentuk. Lingkaran gelombang yang menakutkan berdesir keluar ketika semua pohon dan bangunan raksasa di puncak gunung meledak menjadi debu. Beberapa orang yang kurang beruntung juga pada saat ini didorong mundur dan memuntahkan seteguk darah. Sementara itu di pusat benturan ledakan kembali terjadi. Alun-alun besar di sekitar pun runtuh dengan kerangka hitam yang pada saat ini segera dihancurkan. Setelah kerangka ini hancur, sisa-sisa energi dari jari ini pun seketika menuju ke arah Tengsa. Pada saat ini Tengsa telah memuntahkan seteguk darah akibat dari kerangka yang hancur. Tengsa pun mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah jari surgawi yang melesat ke arahnya. Semua makhluk hidup akan hancur berkeping-keping ketika jari itu mendarat di tubuhnya. Saat jari itu mendekati Tengsa, akhirnya jari pun meledak di langit. Ledakan ini menimbulkan bintik-bintik cahaya sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sisa energi jari ini menghilang, sosok berdarah di tengah ledakan memuntahkan seteguk darah segar. Auranya telah menjadi sangat lemah dan orang bisa mengatakan bahwa serangan ini telah menimbulkan kerusakan serius kepada Tengsa. Ketika semua orang menatap Tengsa yang berdarah, seluruh puncak gunung jatuh ke dalam keheningan yang mutlak. Semua orang menyadari bahwa Tengsa pada saat ini telah dikalahkan. Di kursi penonton, berbagai pemimpin sekte yang telah diundang juga tidak bisa menahan menelan liur setelah mereka saling memandang. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Keringat dingin mengalir di dahi mereka pada saat ini. Tatapan mereka diam-diam melihat ke arah sosok muda yang perlahan turun dari udara. Mereka tahu bahwa kekejaman orang yang tampak muda ini tidak akan kalah sedikit pun dari beberapa rubah tua yang licik. Mereka menyadari bahwa sekte boneka yang mengerikan akhirnya akan jatuh pada kali ini. Sementara itu di sisi lain Mulai juga pada saat ini benar-benar terkejut. Ia pun bergumam bahwa Lindong ini terlalu ganas. Ia khawatir akan sangat sulit untuk menemukan siapapun di Great Desolate ini yang dapat dibandingkan dengan Lindong. Keheningan di puncak gunung ini berlangsung sesaat sebelum para praktisi sekte boneka mengerikan akhirnya mendapatkan kembali akal sehat mereka. Para tetua segera menjerit marah untuk memerintahkan menyelamatkan pemimpin sekte. Semua praktisi sekte boneka mengerikan pun segera melakukan perintah tersebut. Mereka pun segera membentuk formasi hebat dan berniat untuk membunuh Lindong. Sementara itu Lindong perlahan mengangkat kelapanya dan melihat ke arah tetua yang baru saja berteriak. Lindong pun segera tertawa hingga akhirnya menyebabkan rasa dingin segera naik di hati semua orang. Lindong pun segera berkata agar mereka semua jangan khawatir. Lindong sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Hari ini Lindong akan benar-benar membantai sekte boneka mengerikan. Para tetua pun segera menatap senyum dingin di wajah Lindong. Mereka seketika merasakan kulit kelapa mereka menjadi mati rasa. Namun wajah mereka segera berubah menjadi suram. Meskipun fakta bahwa Lindong berhasil mengalahkan Tengsa benar-benar mengejutkan, namun ini masih merupakan markas dari sekte boneka yang mengerikan. Karena itu bukanlah tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Akhirnya salah seorang tetua pun segera berteriak dengan marah. Ia memerintahkan setiap anggota elit dari sekte boneka mengerikan untuk mendengarkannya.
Ia memerintahkan semua anggota untuk mengaktifkan formasi pertahanan besar. Setelah perkataan tersebut terdengar, semua anggota dari sekte boneka yang mengerikan pun seketika melintasi langit. Praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah di gunung misterius Black Yin. Akhirnya semua orang secara bersamaan membenturkan tinju mereka ke tanah dan seluruh gunung Black Yin misterius mulai bergetar. Bersamaan dengan itu puncak gunung Black Yin pun tiba-tiba terbelah. Kolom cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya segera menembus tanah dan berkumpul di atas gunung Black Yin misterius. Dalam waktu singkat sebuah image formasi bercahaya yang sangat besar menyelubungi seluruh cakrawala. Formasi bercahaya raksasa ini benar-benar mengeluarkan getaran Yuan power yang sangat menakutkan. Tampaknya formasi bercahaya menakutkan ini adalah merupakan trik terakhir dari sekte boneka yang mengerikan. Melihat adegan ini, Mulai pun bergumam bahwa ia tidak pernah berharap Lindong akan memaksa sekte boneka yang mengerikan. Formasi Grand Defensive ini sangat rumit untuk didirikan. Alasan mengapa sekte boneka mengerikan ini dapat mengaktifkannya dengan cepat adalah karena mereka benar-benar sudah bersiap. Setelah itu Mulai pun memiringkan kelapanya dan menatap ke arah Wuzong. Pada saat yang bersamaan Wuzong juga menatap ke arah Mulai sebelum akhirnya mereka saling berbicara. Mulai pun bertanya apakah mereka berencana untuk bergerak. Wuzong menjawab bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna. Jika mereka memberi sekte boneka mengerikan kesempatan untuk pulih, maka di masa depan seluruh provinsi Great Desolate pasti akan menjadi milik mereka. Menanggapi hal itu Mulai pun mengangguk dan berkata tetapi mereka harus menunggu terlebih dahulu dan lihat bagaimana Lindong menangani situasi ini. Jika Lindong pada saat ini tidak mampu melawan, maka hal itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Keduanya pun akhirnya sepakat sebelum akhirnya kembali menyaksikan Lindong yang berada di lapangan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Dao segera menghampiri Lindong. Ia pun segera berkata biarkan ia membantu Lindong. Formasi besar ini benar-benar cukup rumit untuk ditangani. Mendengar penawaran dari Xiao Dao ini, Lindong pada saat ini memilih untuk tidak menolaknya. Pada saat ini Lindong benar-benar tidak berani meremehkan formasi pertahanan ini. Akhirnya Xiao Diao pun seketika masuk ke dalam tubuh Lindong dan segera memulai aksinya. Bersamaan dengan itu pada saat ini formasi pun benar-benar telah terbentuk. Salah seorang segera berteriak kepada Lindong agar Lindong menyerahkan hidupnya. Segel di tangan mereka pun seketika berubah dan formasi itu pun tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya yang seperti pelangi seketika muncul dari dalam formasi dengan gerakan yang sangat cepat. Sinar cahaya itu pun melintas cakrawala dan sepertinya seluruh langit pada saat ini terbelah menjadi dua. Serangan mengerikan ini menyebabkan semua orang di sini merasakan ketakutan aneh yang mengalir melalui tulang mereka. Bahkan seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk melarikan diri dari serangan seperti itu. Melihat sinar-sinar yang melintas di langit pada saat ini, ekspresi Lindong berubah menjadi serius. Bersamaan dengan itu Lindong pun langsung duduk di udara dan segel di tangannya berubah. Bersamaan dengan itu sebuah simbol kuno yang dipenuhi dengan aroma kuno dengan cepat muncul di atas kelapanya. Hal ini menyebabkan angin seketika mengamuk dan berubah menjadi lubang hitam besar di atas kelapa Lindong. Teriakan yang dalam tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong ketika ia mengeluarkan teknik seni melahap segalanya. Lubang hitam itu pun seketika mulai menggeliat dengan cepat. Saat lubang hitam itu menyapu, sinar cahaya yang keluar dari langit pun tiba-tiba lenyap. Pada saat ini sinar cahaya yang dibuat oleh formasi itu seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam. Di bawah tatapan dari kerumunan yang tersebar di gunung, cahaya destruktif yang bahkan bisa mengancam praktisi tahap manifestasi langsung masuk ke dalam lubang hitam. Melihat hal ini, senyum berbisa pun langsung melintas di wajah tetua senior. Ia pun segera merubah segel tangannya dan memerintahkan untuk meledak.
Bersamaan dengan itu, suara yang memekakan telinga tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam. Getaran Yuan Power yang sangat biadab seketika menyapu ke segala arah. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan lubang hitam dengan paksa. Tubuh Lindong juga pada saat ini mulai bergetar hebat karena kejutan tersebut. Namun kilatan berbisa segera melintas di mata Lindong. Cahaya ungu di matanya pada saat ini berubah menjadi semakin cemerlang, sementara ukuran lubang hitam langsung tumbuh beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, Devouring Force pun juga melonjak dengan cepat. Lindong pun segera berteriak, apakah mereka berpikir bahwa simbol leluhur yang melahap ini akan mudah dihancurkan oleh serangan seperti itu? Bersamaan dengan itu, badai Yuan Power yang menyembur keluar dari lubang hitam mulai menghilang dengan cepat. Sinar cahaya yang meletus dari dalam lubang hitam itu pun benar-benar langsung dilahap. Melihat sinar cahaya dari formasi ini benar-benar menghilang, serangkaian seruan tidak percaya pun langsung meledak di arena. Bahkan rasa takut pun seketika muncul di mata para tetua senior kiri dan kanan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong benar-benar bisa menghentikan serangan yang mengerikan ini. Sementara itu Lindong pada saat ini masih berdiri kokoh di tengah tatapan yang menatap dengan kagum. Lindong pun segera berteriak, apakah formasi kotoran anjingnya benar-benar hanya seperti itu? Setelah itu Lindong pun segera mengangkat telapak tangannya sebelum akhirnya segera diputar. Devouring Force pun langsung muncul di bawah kepalan tangannya dan Lindong segera melesatkan sebuah pukulan. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di bawah kepalan tangan Lindong. Mereka segera berubah menjadi angin kekuatan ganas yang dengan sungguh-sungguh menghantam formasi yang bersinar. Lubang hitam mikro yang tak terhitung jumlahnya seketika memanjang sementara Devouring Force seketika meletus. Getaran Yuan Power pada formasi raksasa itu mulai menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Akhirnya formasi ini pun seketika langsung hancur dengan retakan yang keras. Formasi pun benar-benar meledak dan tak terhitung elit praktisi sekte boneka mengerikan seketika berubah menjadi pucat. Mereka segera memuntahkan seteguk darah segar dan seketika aroma berdarah yang kuat menyebar di seluruh puncak gunung. Di sisi arena, para pemimpin sekte pada saat ini melihat pemandangan yang menyedihkan ini. Mereka langsung menghirup udara dingin di hati mereka dan semua orang tahu bahwa kali ini sekte boneka yang mengerikan benar-benar selesai. Sementara itu, di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong di langit perlahan-lahan mengembuskan nafas saat kilau hitam keunguan di matanya memudar. Bersamaan dengan itu, suara Xiao Diao segera terdengar di benak Lindong. Xiao Diao berkata, meskipun kekuatan dari sekte boneka yang mengerikan mengalami cedera yang serius, mereka semua masih memiliki energi yang tersisa. Lindong telah menggunakan terlalu banyak energi dan jika Lindong terus mengalami pertempuran keras seperti sebelumnya, maka Lindong tidak akan bisa bertahan. Menanggapi hal itu, Lindong pun segera berkata bahwa Tengsa pada saat ini belum mati. Lindong harus menyingkirkannya atau jika tidak maka permasalahan ini tidak akan berakhir. Lindong pun memandang ke arah puncak gunung Black Yin yang misterius. Pada saat ini sekelompok besar praktisi sekte boneka mengerikan keluar dengan takut ketika menatap ke arah Lindong. Sementara itu Xiao Diao pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka cepat lakukan. Manfaatkan kekacauan ini untuk membunuh Tengsa dan sekte boneka yang mengerikan akan ikut runtuh. Jika mereka kehilangan Tengsa, maka faksi dengan dendam terhadap sekte boneka mengerikan pasti akan menerkam kesempatan ini. Pada saat itulah sekte boneka yang mengerikan ini bahkan mungkin benar-benar musnah dari provinsi Great Desolate. Mendengar perkataan Xiao Diao ini, Lindong pun tertawa kecil saat ia perlahan mengangguk. Sosok Lindong pun bergerak dan perlahan-lahan turun dari langit, sementara banyak praktisi sekte boneka mengerikan menyaksikan dengan ketakutan. Para praktisi sekte boneka mengerikan ini pun seketika buru-buru mundur dan melindungi sosok Tengsa yang terluka parah. Tengsa saat ini benar-benar terengah-engah dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Lindong.
Lindong pun segera berkata bahwa ia sudah mengatakannya sebelumnya. Lindong akan membersihkan darah dari sekte boneka yang mengerikan. Mendengar perkataan dari Lindong ini, wajah Tengsa pun seketika berkedut. Dengan segera ia pun berkata bahwa sebelumnya sekte boneka mengerikannya memang salah. Tetapi sekarang Lindong telah memaksa sekte boneka mengerikannya jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Dengan begitu keadilan dapat dikatakan sudah tercapai. Selama Lindong setuju untuk membatalkan permasalahan ini, tidak peduli apapun yang Lindong inginkan, selama itu masih ada di dalam sekte boneka yang mengerikan, mereka akan menawarkannya kepada Lindong. Bahkan jika Lindong ingin menjadi pemimpin dari sekte boneka yang mengerikan, maka Tengsa akan memberikannya kepada Lindong. Mengingat kekuatan mereka berdua, jika mereka bergandengan tangan, mereka pasti akan memiliki tempat di kekaisaran Yan besar. Pada saat itulah semua orang di kekaisaran Great Yan akan bisa melihat posisi Lindong. Mendengar perkataan tersebut, Lindong benar-benar tidak tertarik. Tepat ketika Lindong akan berbicara, sebuah tawa tiba-tiba bergema di belakang. Semua orang pun seketika menarik perhatian mereka ke arah sumber suara tersebut. Mulai pada saat ini segera berkata bahwa Tengsa bahkan sampai saat ini masih menggunakan trik rendahan seperti itu. Tidakkah Tengsa berpikir bahwa ia terlalu meremehkan adik kecil ini? Mata Tengsa pun tiba-tiba menjadi gelap saat tatapannya bergeser dan melihat sosok Mulai. Tengsa pun dengan tajam menatap ke arah Mulai dan berkata akhirnya Mulai akan bergerak. Sementara itu di samping Mulai, Wuzong juga pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya berbicara. Wuzong berkata bahwa Tengsa terlalu mendominasi. Keadaan sulit yang mengerikan dari sekte boneka yang mengerikan pada saat ini benar-benar tidak mengejutkan sama sekali. Ia percaya bahwa berbagai pemimpin sekte yang berada di sini juga telah diancam oleh Tengsa. Untungnya adik laki-laki Lindong telah muncul hari ini. Aliansi bela diri miliknya dan sekte iblis besar secara resmi menyatakan perang melawan sekte boneka yang mengerikan. Tindakan mendadak ini segera menyebabkan ekspresi para pemimpin sekte lain pun berubah. Para pemimpin ini pun seketika membuka mulutnya dan berkata bahwa pemimpin sekte Mu dan Wu memang benar. Tengsa memang terlalu mendominasi. Sekte roh kayu miliknya juga telah mengalami ini sejak lama. Oleh karena itu hari ini ia akan menemani mereka berdua dan secara resmi mendeklarasikan perang. Keheningan pun segera terjadi, namun tak berselang lama para pemimpin lain pun ikut serta. Salah seorang pemimpin yang berada di sana juga seketika membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia juga memang setuju. Oleh karena itu sekte Tiger Blade miliknya juga tidak bisa hidup berdampingan dengan sekte boneka yang mengerikan. Mereka ingin sekte boneka yang mengerikan membayar hutang karena telah merebut gunung milik mereka. Menanggapi orang-orang yang pada saat ini membelot, Tengsa tentu saja menjadi sangat marah. Mata Tengsa benar-benar berwarna merah darah dan tidak bisa lagi menahan amarah yang berada di hatinya. Ia pun segera berteriak memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh pembelot. Menanggapi hal tersebut, Mulai pun segera berkata bahwa Tengsa benar-benar masih berani menjadi sangat marah dalam situasi seperti ini. Para pemimpin sekte pun segera melambaikan tangannya dan pasukan elit mereka seketika datang. Para pasukan yang tak terhitung jumlahnya ini seketika merapatkan barisan menghentikan pergerakan dari anggota sekte boneka mengerikan. Melihat hal ini, Lindong di sisi lain tertawa dengan acuh tak acuh. Lindong tahu bahwa sekte iblis besar dan aliansi bela diri tentu saja tidak mau membiarkan sekte boneka mengerikan menguasai mereka. Mata Lindong pun mengamati daerah sekitar dan menemukan Tengsa yang terus-menerus mundur. Lindong pun bergumam bahwa mereka bisa membicarakan semua ini nanti, dan yang terbaik pada saat ini adalah mari menangkap Tengsa terlebih dahulu. Melihat Tengsa yang terus-menerus mundur, Lindong pun meledek apakah Tengsa pada saat ini berencana pergi. Lindong pun segera berjalan menuju Tengsa. Melihat hal ini, para anggota dari sekte boneka yang mengerikan pun segera bergerak untuk menghentikan Lindong.
Tetapi sebelum mereka bisa mendekati Lindong, mereka segera dibungkus oleh gelembung kristal seperti membran energi mental. Tak lama setelah itu, satu persatu orang yang dibungkus oleh energi mental ini pun seketika meledak menjadi kabut berdarah. Setelah Lindong mendekat, Lindong benar-benar menjadi emosi dan sebuah lubang hitam tiba-tiba menyebar. Ekspresi Tengsa yang menyaksikan hal ini pun seketika berubah menjadi benar-benar pucat. Akhirnya Lindong pun segera melesatkan telapak tangannya ketika Lindong berteriak bahwa mulai saat ini nama Sekte Boneka Mengerikan akan dihapus dari provinsi Great Desolate. Lubang hitam pun seketika mengeluarkan kekuatan hisap yang melahap dan Tengsa segera merasakan gelombang rasa sakit. Pada saat ini ia merasakan seolah-olah semua energi mentalnya secara paksa terkoyak dari tubuhnya. Ia pun berteriak meminta Lindong untuk melepaskannya dan ia bersedia menjadi bawahan Lindong. Namun di sisi lain, Lindong tidak lagi memberi Tengsa kesempatan untuk berbicara. Lubang hitam pun tiba-tiba menyebar dan roh yang tak terlihat serta benda-benda di dalam tubuh Tengsa segera disedot keluar dari tubuhnya. Semua organ dalam Tengsa begitupun tubuhnya pada saat ini benar-benar masuk ke dalam lubang hitam. Pada akhirnya pemimpin Sekte Boneka Mengerikan yang agung dan terkenal pun mati di tempat ini.